Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hati dan pikiran yang galau bisa menjadi tenang dan bisa berkonsentrasi kembali. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua jamaah channel YouTube Taman Surga ini termasuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beruntung mendapatkan syafaatnya beliau fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan hari ini kita ingin membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu 5 perkara penyebab doa dan hajat sulit terkabul. Namun sebelumnya, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami, serta mengikuti video-video terbaru yang kami update, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng. Tekan loncengnya sekarang, kemudian tekan lagi lonceng yang berdering. Mudah-mudahan dengan demikian maka insya Allah Anda bisa bersilaturahmi dengan video-video terbaru dari kami berikutnya. Dan kabar baiknya subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda karena telah membantu serta mensupport channel YouTube Taman Surga untuk berkembang dan berdakwah. Dan kepada semua sahabat yang sudah subscribe, kami senantiasa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan Anda. Amin Allahumma amin. Dan kepada semua pendengar video ini, saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan semua hajat dan doa kita, serta menyelesaikan semua masalah hutang kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan tidak lupa rezeki semoga dilancarkan dan hati dikuatkan untuk senantiasa beriman, bertakwa, bertauhid hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, ada 5 perkara atau penyebab yang menjadikan doa atau hajat kita menjadi sulit terkabul. Apakah kelima perkara tersebut? Semoga dengan kita mengetahui 5 perkara ini, maka kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, kemudian bisa mencegah 5 perkara ini, sehingga mudah-mudahan dengan demikian maka doa kita yang tadinya sulit terkabul
bisa menjadi lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kala balrona ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Jadi pada surat Al-Mutaffifin ini Allah berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Bagaimana ini maksudnya? Ternyata ada hal-hal yang kita lakukan yang bisa membahayakan hati kita. Karena kalau sampai hal ini dilakukan, maka hati kita akan tertutup sebagaimana hatinya orang-orang kafir yang rusak dan tertutup bagi cahaya kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik, astaghfirullahaladzim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat indah ini, mari kita bahas ada 5 penyebab atau 5 perkara yang bisa menyebabkan doa dan hajat menjadi sulit terkabul. Yang pertama adalah dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua adalah melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyibukkan diri dengan selainnya. Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang berperangai buruk. Kemudian yang keempat adalah berlebihan dalam makan dan minum. Dan yang kelima adalah terlalu banyak tertawa dan bercanda. Mari kita bahas satu persatu. Dosa dan maksiat. Yang pertama, penyebab doa dan hajat kita menjadi sulit terkabul. Yang pertama pada pembahasan kita ini adalah banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, dosa dan maksiat dapat meninggalkan noda kegelapan di dalam hati kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka akan semakin banyak pula noda hitam yang menutupi hati kita yang tadinya putih, suci, dan bersih. Akibatnya, hati kita ketika semakin banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka hati kita akan menjadi hitam, kelam, dan terhalang dari cahaya Allah, terhalang dari hidayah Allah, dan tidak akan ada rahmat Allah yang datang. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin apabila melakukan suatu dosa, maka bercak hitam akan muncul di hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa dan beristighfar, maka hatinya kembali mengkilat. Jika ia menambahkan perbuatan dosanya, maka bertambah pula bercak hitam, sehingga menutupi hatinya. Itulah noda yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat channel YouTube yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa menyebabkan doa dan hajat menjadi sulit terkabul adalah melalaikan Allah dan menyibukkan diri kita dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mengingat Allah, ini bisa menjadi perkara yang bahaya. Apalagi kalau kita menjadi terlalu banyak dan menyibukkan diri dengan urusan duniawi, maka hal ini bisa membuat hati kita menjadi rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Allah berfirman pada surat Al-Kahfi ayat 28. Sahabat, jadi melalaikan Allah, kemudian terlalu banyak menyibukkan diri dengan perkara duniawi, bisa menjadi hal yang menyebabkan sulitnya terkabul doa dan hajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu hal yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang berperangai buruk. Kalau dalam bahasa ibaratnya orang Jawa mengatakan odo ojo cedak-cedak kebo gupak. Kenapa? Jangan dekat-dekat dengan kerbau yang kotor. Karena kalau kita dekat-dekat, maka tubuh kita akan ikut-ikutan menjadi kotor. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan teman yang buruk adalah seperti tukang pembuat arang. Jika kamu tidak terkena arangnya, maka kamu akan terkena asapnya. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan teman yang buruk ini akan mengeluarkan kita dari hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, minum minuman keras, maka kita bisa terpengaruh untuk ikut-ikut mencicipi khamr tersebut. Kalau kita berteman dengan para pencuri, para maling dan sebagainya, maka kita juga bisa ikut-ikutan tertarik menjadi maling seperti mereka. Di dalam hadis Imam Ahmad disebutkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang akan mengikuti agama teman akrabnya, maka hendaknya salah seorang di antara kamu memperhatikan siapa yang akan dijadikan sebagai teman akrabnya. Memiliki teman akrab seorang maling bisa menyebabkan kita menjadi maling. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi berubah, menjadi lebih baik, maka carilah teman-teman akrab yang baik, carilah orang-orang yang soleh, dan dekat-dekatlah dengan para ulama. Insya Allah hidup kita akan senantiasa diberkahi oleh cahaya dari keimanan dan juga ketakwaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel YouTube Taman Surga, kemudian kita masuk kepada perkara keempat yang menjadi penyebab doa dan hajat kita menjadi sulit dikabulkan. Apa itu? Ternyata adalah berlebihan makan dan minum. Disebutkan, Fudail bin Iyad berkata, ada dua hal yang akan mengeraskan hati, yaitu banyak berbicara dan banyak makan. Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun lalu, kecuali sekali, lantas aku memasukkan tanganku untuk memuntahkannya. Karena kenyang memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mengajak tidur, dan melemahkan semangat beribadah. Abu Sulaiman Ad-Darini berkata, tiap-tiap sesuatu mempunyai karat, dan karatnya hati adalah kekenyangan. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu banyak makan, karena makan itu bisa menyebabkan kita menjadi suka mengantuk, menjadikan kita malas ibadah. Apalagi kalau sudah malam seperti ini, sudah makannya terlalu kenyang, belum sholat isya, sudah lebih berat ngantuknya daripada kita menjalankan sholat isyanya. Na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Maka beruntunglah kepada kalian yang diberikan cahaya hidayah oleh Allah untuk menjadi ahli-ahli saum, ahli-ahli puasa. Karena besok ketika di surga nanti orang-orang yang ahli puasa itu akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu khusus yang ada labelnya khusus untuk para ahli puasa. Jadi orang-orang yang tidak pernah puasa, yang malas-malas puasa itu nggak bisa masuk surga melewati pintu lift khusus ini. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah banyak tertawa, banyak bercanda. Terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bercanda ternyata tidak baik. Karena hal ini bisa menjadikan doa yang kita panjatkan serta hajat yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah menjadi sulit terwujud. Bagaimana kok bisa? Karena ternyata banyak tertawa bisa merusak hati. Bahkan kebanyakan tertawa akan mematikan hatinya. Sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu memperbanyak tawa, karena banyak tawa akan mematikan hatimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertawa boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu banyak tertawa. Tertawalah sewajarnya saja.
Seseorang yang banyak tertawa akan sulit untuk berempati dan banyak menyakiti orang lain. Namanya bercanda. Bahkan sekarang ini kita kalau bercanda kadang-kadang keterlaluan. Kita melakukan prank kepada teman kita, saudara kita, ataupun orang-orang lain itu membuat intinya ingin supaya orang lain tertawa, tetapi ternyata kita malah mendolimi mereka. Nah, di dalam hadis riwayat Abu Daud disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka bagi seorang yang berbicara lalu berdusta untuk mengundang tawa sekelompok orang. Celakalah dia, celakalah dia. Mudah-mudahan kita tidak terlalu menjadi orang yang sering berhumor, memberikan tawa, tetapi ternyata dalam berhumor dan bercanda tersebut kita berdusta. Na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan saya dalam mengantarkan video ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas semua kesalahan saya dalam mengantarkan video ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merak, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.